Selamat pagi. Hari ini kita memasuki minggu ke-6. Yang akan kita bahas adalah tentang vektor di bidang dan di ruang. Ya, hari ini adalah tanggal 8 November 2020. Adapun notasi dan operasi untuk vektor adalah sebagai berikut. Vektor merupakan besaran yang mempunyai arah. Jadi selain dia memiliki besar, tapi juga mempunyai arah. Jadi notasi vektor pada umumnya dinyatakan sebagai matriks seperti ini ya. Jadi vektor itu mempunyai komponen C1, C2, C3. Kalau kita nyatakan di dalam arahnya adalah C1 mengarah pada vektor satuan I atau di arah sumbu X, dan merupakan penjumlahan dengan C2 yang arahnya ke arah sumbu Y dengan vektor satuan C, dan ditambah dengan C3 arah vektor satuan K ke arah Z. Jadi dinyatakan di dalam bentuk suatu vektor adalah C1, C2, C3 dengan ke arah baris ya. Nah, bagaimana dengan kalau kita diminta menghitung panjang vektor? Jadi panjang vektor C ini karena dia mempunyai komponen C1, C2, C3 dengan arah sumbu masing-masing, yaitu karena C1 adalah sumbu X, C2 sumbu Y, dan C3 adalah sumbu Z, maka besarnya atau panjangnya vektor C itu adalah akar dari besarnya C1 kuadrat ditambah C2 kuadrat ditambah C3 kuadrat. Nah, ini yang dinamakan panjang vektor atau norm ya. Jadi yang disebut vektor satuan, yaitu yang notasi IJK ini adalah vektor yang panjangnya sama dengan 1 ya. Jadi vektor satuan tentu saja dengan nama satuan itu dinamakan karena panjangnya bernilai 1 ya. Jadi ini pemahaman tentang vektor, dan kalau kita gambarkan bagaimana vektor itu adalah sebagai berikut. Jadi vektor kalau kita operasikan dijumlahkan antara vektor dan vektor yang sama-sama pada ruang yang sama, yaitu kalau di bidang ya bidang yang sama, di ruang yang sama. Jadi perkalian dan penjumlahan vektor itu harus sesuai dengan posisi dari di mana vektor itu ya. Penjumlahan itu harus sesuai dengan ini, dan perkalian vektor bisa dikalikan dengan bilangan skalar ya, atau vektor dikalikan dengan vektor ya. Jadi ingat bahwa perkalian vektor ini bisa dua cara, yaitu dengan bilangan skalar atau dengan vektor lain. Nah, dengan vektor lain ini juga ada dua kemungkinan ya. Dilakukan dengan cara mengalihkan secara titik atau hasil kali titik, bahasa Inggrisnya adalah dot product, atau hasil kali silang
cross product. Jadi ini operasi-operasi vektor ya. Jadi tadi saya masih ingin menyatakan bagaimana penggambaran, tapi ini sekarang kita baru mulai bagaimana menjumlahkan vektor dengan vektor ya. Itu seperti ini ya. Jadi penggambaran vektor itu pada umumnya dibuat seperti anak panah ya, tanda panah. Jadi karena vektor itu merupakan bilangan yang juga punya arah, maka kita misalkan ada vektor U ya, yang digambarkan seperti ini panahnya mulai dari titik pangkal yang di sini, maka kita tahu bahwa besarnya U itu dengan mencari panjang vektor yang tadi sudah kita bahas di awal, itu mengarah, kita tahu arahnya adalah sumbu X langsung ya. Jadi kita tahu bahwa dengan panah yang seperti ini, kalau kita ambil koordinat sumbu X dan Y, maka vektor U ini mempunyai panjang U ini dengan arah yang ke arah sumbu X. Jadi penggambaran vektor itu harus dilakukan dengan cara membuat seperti panah ini. Jadi pangkal ini dengan ujung yang dibuat panah itu, dimana panah ini menyatakan arahnya vektor ya. Nah, dijumlahkan vektor dengan vektor seperti ini, artinya kita tidak bisa menjumlahkan secara matematik biasa. Atau misalnya panjang U adalah 2 dan panjang V adalah 3, maka U ditambah V sama dengan 5. Tidak seperti itu ya. Jadi kita menjumlahkan vektornya itu dengan cara membuat jajaran genjang ya. Jadi pada ujung U kita tarik garis sejajar dengan V, dan di ujung V kita tarik sejajar dengan U, maka ada titik potong antara garis-garis sejajar yang ditarik dari masing-masing ujung U dan V, maka pertemuan titik potong garis sejajar itu kalau ditarik dari titik pangkal menuju ke titik potong tadi, jadi ini merupakan vektor U ditambah vektor V ya. Jadi kita tahu bahwa titik pangkal itu merupakan posisi awal, sehingga kita tahu penjumlahan U dan V itu arahnya seperti ini ya. Jadi penjumlahan vektor dengan cara diagonal seperti ini, atau dibuat jajaran genjang yang menjadikan diagonal itu menyebabkan penjumlahan dari sisi-sisi jajaran genjang. Jadi ini cara penjumlahan vektor dengan penggambarannya ya. Nah, dengan perkalian vektor dengan skalar kita tidak terlalu susah ya. Kalau misalnya ada vektor U dikalikan dengan bilangan skalar K misalnya seperti ini, maka K dikalikan dengan vektor U itu didefinisikan sebagai panjang U dikalikan dengan K yang arahnya sama, tetap sama dengan U ya.
kalau dia positif, kalau negatif. Jadi kalau K-nya itu bilangan positif, maka K kali U itu arahnya sama dengan arah U ya. Nah, kalau dia K-nya negatif, maka arahnya berlawanan. Gambarnya seperti ini ya. Kira-kira kita punya ini vektor U-nya, maka kalau kita kalikan dengan 2, maka 2U itu jadi 2 kali panjangnya U, sehingga hasilnya makin panjang ya. Jadi 2 itu menyatakan besaran dari panjangnya hanya 1 menjadi 2 ya. Nah, ini kalau U2 nya itu positif. Nah, sekarang kalau 2 nya negatif ya, maka arahnya berlawanan dengan arah vektor U yang asli ya. Jadi seperti itu perkalian. Nah, contoh untuk penjumlahan perkalian itu perkalian bisa dengan membuat aplikasi dengan penskalaan seperti ini ya, bisa. Jadi aplikasi untuk penskalaan itu dari mengalihkan dengan bilangan skalar. Baik, secara analitis kedua operasi pada vektor di atas tadi, misalnya ada vektor A yang komponennya A1, A2, A3, berarti ini adalah komponen X, ini komponen Y, ini komponen Z ya. Maka kalau ada B, B1, B2, B3, jadi vektor-vektornya ini dianggap di ruang yang sama, karena dia ada di ruang 3, yaitu antara ruang dengan ruang ya. Jadi kalau kita dimensi 3 dimensi, artinya dia di ruang ya. Jadi dengan demikian penjumlahan vektor itu kita hanya menjumlahkan arah yang sama. Jadi notasi A1 dan B1 Anda jumlahkan, notasi A2 dengan B2 dijumlahkan, dan notasi A3 dengan B3 dijumlahkan. Jadi Anda tidak bisa menjumlahkan sembarangan ya. Jadi untuk penjumlahan vektor itu Anda menjumlahkan arah yang sama, artinya komponen yang sama ya. Nah, ini penjumlahan. Nah, kalau pengurangan pun juga sama, Anda mengurangi pada posisi arah yang sama. Jadi misalnya A dikurangi B dengan komponen yang sama, Anda mengurangkannya seperti itu ya. Nah, kalau kita kalikan dengan suatu bilangan skalar, maka masing-masing arah ini atau komponen dari vektor itu Anda kalikan dengan bilangan skalar yang sama ya. Jadi ini secara analitik bagaimana cara menjumlahkan, mengurangkan, dan mengalihkan bilangan atau vektor dengan suatu bilangan skalar. Kalau perkaliannya ini baru membahas tentang perkalian vektor dengan skalar ya. Jadi seperti ini penjelasan matematik dari operasi penjumlahan pengurangan vektor dan perkalian vektor dengan skalar. Nah, sekarang kita berlanjut ke perkalian antar dua vektor. Ya, tadi ada 2, yaitu hasil perkalian dengan cara mengalihkan secara titik atau dot product, atau perkalian kali silang, yaitu cross product ya. Nah, hasil kali vektor dengan cara perkalian titik, maka operasi perkalian tersebut syaratnya harus di ruang yang sama, menghasilkan skalar atau bilangan konstanta ya, atau kok bilangan skalar lah ya.
Nah, sedangkan untuk perkalian titik ya, maka hasil kalinya adalah menghasilkan vektor lagi, tapi arahnya yang berlainan ya. Jadi seperti itu hasil proses perkalian dua vektor. Yang pertama dengan perkalian titik, maka menghasilkan hanya bilangan, tidak perlu arah, jadi hanya skalar ya. Sedangkan untuk perkalian silang atau cross yaitu menghasilkan vektor lagi ya. Nah, ini penjelasan bagaimana kita melihat perkalian titik dari dua buah vektor ya. Misalnya ada dua vektor A dan B, yaitu pada vektor yang ruang sama, artinya dia kalau vektornya itu selalu pada suatu ruang ya. Jadi perkalian dua buah vektor itu menghasilkan bilangan skalar ya, yaitu kalau langsung kita nyatakan dalam persamaan, maka vektor A didotkan, artinya dikalikan secara titik seperti ini dengan vektor B, maka kita mendapatkan hasil bahwa nilainya itu adalah besaran A dikalikan dengan besaran B dikalikan lagi dengan kosinus sudut alfa, dimana alfa ini adalah sudut yang dibentuk antara vektor A dan vektor B ya. Jadi seperti itu kalau kita ingin mendapatkan hasil perkalian titik dua buah vektor ya. Jadi alfa ini merupakan sudut yang dibentuk oleh dua vektor. Jadi contoh soalnya seperti ini. Ketika kita mendapatkan informasi bahwa A itu nilainya adalah 2i. Apa maksudnya? Bahwa vektor itu hanya mempunyai dua nilai di sumbu X ya. Artinya I itu adalah vektor satuan ke arah sumbu X. Jadi dia mengarah ke sumbu X dengan besarnya 2 ya. Dan diketahui juga bahwa B itu mempunyai arah 2 ke arah X dan 2 ke arah C. Nah, apa yang dinamakan pada ruang yang sama? Nah, Anda tahu bahwa B mempunyai 2 arah, ke arah I dan ke arah J ya. Nah, bisa dikalikan secara perkalian vektor itu harus pada ruang yang sama. Jadi dengan demikian Anda sudah berpikir bahwa A itu harus juga mempunyai ke arah J ya. Tapi dalam hal ini karena tidak dituliskan arah J-nya, berarti Anda menganggap bahwa A itu bisa dituliskan 2i plus 0j ya. Jadi supaya Anda paham bahwa dua perkalian vektor baik titik maupun cross ya. Nah, masalahnya sekarang kalau dua vektor yang dikalikan titik bisa di dua ruang 2, artinya di bidang, tapi kalau dalam perkalian cross tidak mungkin di dua
bidang ya, atau di ruang 2 artinya di bidang, karena perkalian cross itu menghasilkan vektor baru yang arahnya tidak sama dengan arah yang lain gitu ya. Jadi nanti kita perhatikanlah. Jadi untuk perkalian titik itu bisa hanya di bidang, tapi nanti di cross itu harus di ruang ya. Oke, jadi kira-kira seperti ini kalau kita gambarkan bahwa vektor A itu adalah bernilai 2 ke arah sumbu X, atau karena dia arahnya adalah I, itu adalah vektor satuan ke arah sumbu X. Nah, sekarang penggambaran B. Penggambaran B itu di 2 arah X dan 2 ke arah J. Maka Anda sudah bisa memahami penjumlahan vektor arah I dan arah J ini menghasilkan vektor B itu tandanya bahwa ini adalah vektor B itu berasal dari 2I dan 2J. Jadi ini A, ini B ya. Jadi dengan demikian Anda bisa memahami bahwa penjumlahan A dan B itu ya, perkalian A dan B itu tadi sesuai dengan rumusnya adalah besarnya A dikalikan besarnya B dikalikan kosinus sudut yang dibentuk oleh vektor masing-masing ya, dua vektor itu ya. Jadi seperti ini. Jadi karena B ini merupakan garis bagi dari bidang dari jajaran genjang yang kita buat seperti ini ya, berarti arah 2I dan 2J ini, maka sudut yang dibentuk ini adalah garis bagi dari 90 derajat ya. Jadi di sini kita memahami bahwa alfa itu atau sudut yang dibentuk oleh dua vektor A dan B ini adalah 45 derajat ya. Jadi kita sudah tahu besarnya sudut yang dibentuk dua vektor itu, maka kita masukkan ke dalam persamaan perkalian titik antara dua vektor adalah besarnya A dikalikan dengan besarnya B dikalikan kosinus sudut yang dibentuk oleh dua vektor. Jadi dengan demikian kita tahu bahwa besarnya A itu kan akar dari 2 kuadrat ya. Akar dari 2 kuadrat artinya akar 4 ya. Jadi akar 4 adalah 2, ini bernilai dari A. Sedangkan B adalah akar dari 4 ditambah 4, jadi akar 8 ya. Nah, sedangkan kosinus 45 derajat itu hasilnya adalah seperakar 2. Jadi ini nilai skalar dari perkalian A dan B ini dengan langsung menjumlahkan perkalian antara, bukan menjumlah ya, perkalian antara besarnya A dan besarnya B dikalikan kosinus alfa. Ini adalah persamaan umum kalau kita diminta untuk mencari perkalian titik dari dua buah vektor ya. Nah jadi hasilnya adalah 4. Oke.
Tapi kalau kita ingin melihat lebih lagi untuk membuat persamaan yang lain dalam penjumlahan dua buah vektor, misalnya kita tahu ini adalah A dan B dalam suatu segitiga ya, dan di sini adalah C, jadi ini segitiga yang mempunyai sisi A, sisi B yang alas, dan sisi C yang sebelah kiri. Maka ketika ada sudut antara B dan C ini sebesar alfa, maka dalam aturan kosinus itu merupakan perumusannya seperti ini. Jadi di mana sisi di depan sudut alfa ini dikuadratkan sama dengan penjumlahan kuadrat sisi yang mengapit sudut itu dikurangi 2 kali sisi-sisi yang mengapit dikalikan kosinus alfa ini. Pada waktu SMP sudah kita peroleh rumus ini ya. Jadi untuk aturan segitiga secara kosinus itu bahwa nilai sisi di depan sudut yang dibentuk oleh sisi yang lain itu besarnya adalah sisi depan kuadrat merupakan penjumlahan dari sisi-sisi yang membentuk sudut dikuadratkan dikurangi 2 kali sisi masing-masing pembentuk sudut itu dikalikan kosinus sudut yang dibentuk ya. Nah, sekarang kalau kita identikkan dengan aturan kosinus ini terhadap vektor yang kita pelajari ya. Jadi ini adalah penjumlahan, mau kita arahkan ke penjumlahan 2 buah vektor, vektor A dan vektor B. Jadi kita tahu ini adalah nilai A-nya ya, ini kita bilang ini adalah C ya, kalau di segitiga ya, dan ini adalah B, maka ada sudut A dan B ini adalah alfa nantinya ya. Jadi kita ingin membuat segitiga seperti ini ya, maka kalau kita buat vektor B ini arahnya berlainan, maka kita tunjuk bahwa atau kita notasikan B itu adalah minus B ya. Nah, maka kita tahu bahwa penjumlahan antara minus B dengan A ini adalah seperti ini ya. Jadi merupakan ini sisi yang di sini adalah merupakan B minus A ya. Jadi kita sudah mendapatkan seperti segitiga di dalam vektor ini ya, bahwa sisi-sisinya ya yang terbentuk oleh penjumlahan 2 vektor ini akan kita identikan dengan aturan kosinus dalam segitiga ya. Jadi seperti ini, kita tahu bahwa sisinya vektor A adalah A, sisinya yang B ini adalah vektor B ini, dan sisi yang untuk A ini kita gantikan dengan vektor B minus A ya. Jadi kita mensubstitusikan vektor ke dalam bentuk aturan kosinus. Jadi dengan demikian ya, kita bisa membuat ya karena kita menganggap yang A itu adalah yang ya sisi yang
di depannya sudut itu ya, betul ya. Jadi ini kita substitusikan bahwa yang ini adalah B minus A kuadrat, yang ini adalah A, ini adalah B, dikurangi ini ya. Jadi jangan bingung dengan notasi yang sedikit berbeda ya, tapi tetap aja A ini adalah posisi yang dimana adalah sisi yang di depan sudut ya. Oke, jadi sudah memahami bahwa ini bisa kita lakukan pada penjumlahan vektor ya. Oke, jadi selanjutnya kita bisa nyatakan bahwa A dikalikan B ini sesuai dengan persamaan yang ada di sebelumnya ini ya, bahwa ini ada nilai 2, maka di persamaan yang ini adalah dikalikan setengah ya. Jadi dengan demikian bahwa kalau kita memahami bahwa perkalian titik antara A dan B itu adalah besarnya A dikalikan B adalah dengan perkalian kosinus sudutnya itu seperti itu, maka kalau kita juga memahami bahwa perkalian titik itu kita bisa mengalihkan semua yang satu arah. Jadi komponen A yang searah dengan B adalah A1, B1, A2, B2 dan seterusnya ya. Jadi A dan B, A dot B ini bisa dituliskan sebagai besarnya seperti ini, atau besarnya masing-masing komponen dikalikan dan dijumlahkan ya. Nah, kita tahu bahwa kalau kita ingin mencari besarnya A terus dikuadratkan, artinya kita masing-masing komponen A itu kita kuadratkan ya. Ini tadi sudah kita perhatikan bahwa mencari nilai panjang vektor itu semua komponen masing-masing diakarkan ya, tapi seperti itu. Nah, untuk B kuadrat sama dengan A. Jadi kita ingin menunjukkan bahwa bagaimana hasil akhir nanti kalau kita ingin menyamakan bahwa A dikalikan dengan B di kosinus alfa itu bisa dinyatakan dengan setengah besarnya A kuadrat ditambah besarnya B kuadrat dikurangi B dikurangi A kuadrat. Nah, masing-masing kosinus alfa ini nanti kita bisa gantikan dengan seperti ini ya. Jadi ini penurunan kalau kita diketahui dari informasi apa yang kita peroleh di dalam soal atau persoalan yang untuk menyelesaikan dua perkalian vektor dengan dot ya. Jadi kita bisa mencari informasi A kuadrat berdasarkan ini persamaan kosinus segitiga yang kita tadi pakai acuan ya. Nah, jadi A kuadrat itu masing-masing komponen dikuadratkan, B kuadrat masing-masing komponen B dikuadratkan. Jadi sedangkan B min A itu berdasarkan pemahaman bahwa pengurangan suatu vektor atau penjumlahan itu adalah masing-masing yang searah dikuadratkan ya. Tapi kita bisa nyatakan bahwa pengurangan yang dikuadratkan itu bisa
kita sesuaikan dengan persamaan kuadrat biasa, misalnya x min 4 kuadrat itu adalah x kuadrat ditambah 4 kuadrat dikurangi 2 kali ini ya. Jadi ini dinyatakan dalam B1 kuadrat ditambah A1 kuadrat dikurangi 2A1 B1 dan seterusnya. Ini persamaan biasa ya, persamaan misalnya x plus 4 kuadrat, itu Anda menguadratkan itu caranya komponen pertama dikuadratkan, dijumlahkan dengan komponen 2, tapi akan dijumlahkan atau dikurangkan 2 kali masing-masing komponen. Ini biasa ya. Oke. Jadi maka setiap suku A dot B itu seperti itu, maka kalau kita kembalikan pada persoalan bahwa tadi kita langsung menggunakan rumus bahwa A dot B itu adalah besarnya A dikalikan dengan besarnya B kosinus sudutnya, maka kalau kita tahu bahwa A itu komponennya adalah 2 dan 0 ya, B adalah 2 dan 2, maka yang searah misalnya A1 dan B1 adalah 2 dan 2, sedangkan A2 ke arah Y nya tidak ada, jadi ini 0 ya. B2 adalah 2, maka penjumlahan model seperti ini kita dapatkan bahwa A dot B itu nilainya langsung kita dapatkan adalah 4. Jadi ini memudahkan Anda untuk mendapatkan informasi perkalian dot dengan 2 cara ya, dengan 2 cara. Artinya A dot B itu bisa Anda dapatkan dari perkalian komponen masing-masing yang searah dijumlahkan, dan bisa menggunakan Anda mengalihkan besarnya vektor masing-masing ya, dikalikan dengan kosinus sudut yang dibentuk oleh 2 vektor tadi ya. Oke. Nah, untuk perkalian hasil titik itu ada beberapa sifat yang Anda bisa pakai nantinya, yaitu yang pertama bahwa ketika ada A didotkan dengan B, itu nilainya tidak berubah kalau Anda melakukan perkalian dibalik, yaitu B dot A ya. Jadi ini sifat perkalian titik, nilainya sama. Yang kedua yaitu ketika Anda mempunyai vektor A didotkan dengan vektor B yang dijumlahkan terhadap C ya, maka Anda bisa melakukan persoalan nomor 2 ini A dan B. Anda bisa kalikan dulu A dot B, terus Anda tambahkan dengan A dot C. Ini kan perkalian biasa ya. Jadi Anda mengalihkan A dengan B dijumlahkan dengan A dot C. Ini sifat perkalian titik seperti itu ya. Yang ketiga yaitu ketika Anda mengalihkan perkalian vektor titik ini terhadap bilangan skalar, maka Anda langsung bisa mengalihkan K itu terhadap salah satu vektornya ya, salah satu vektornya. Jadi Anda kalikan K itu dengan A dulu, baru didotkan dengan B, atau A dikalikan dengan dot K dikalikan B ya, dimana K itu adalah elemen dari bilangan real ya, R itu real ya. Oke, itu adalah sifat
perkalian titik dua buah vektor. Selanjutnya kita akan bahas tentang apa itu proyeksi ortogonal ya. Jadi ketika kita memiliki vektor B dan vektor A yang seperti ini ya, Anda tahu bahwa B arahnya adalah ke arah X ya, sedangkan A itu di antara X dan Y ya. Jadi maka Anda bisa membuat komponen A itu terhadap X, yaitu memproyeksikan A terhadap B ya, terhadap komponen sumbu X ya. Jadi proyeksi ortogonal itu adalah Anda memproyeksikan komponen vektor A ini pada sumbu yang searah dengan vektor yang B. Jadi yang dinamakan proyeksi ortogonal adalah gambar vektor yang bernotasi tebal itu ya, dengan notasi adalah C. Jadi vektor yang tebal ini adalah C, merupakan vektor proyeksi A terhadap B ya, proyeksi vektor A terhadap B. Ini istilah proyeksi ortogonal. Jadi kita anggap vektor C ini adalah proyeksi A terhadap B ya. Sebetulnya kalau Anda belajar mekanika, maka komponen A ini itu diproyeksikan ke sumbu X ya. Jadi C itu adalah proyeksi ke sumbu X. Jadi kalau Anda perhatikan vektor C dan B ini ya, maka Anda bisa menyimpulkan bahwa vektor C ini adalah mengalihkan konstanta dengan B ya. Jadi bisa saja konstantanya ini merupakan pecahan ya. Jadi karena dia lebih kecil, C-nya adalah misalnya 3/4B ya. Jadi C ini bisa saja K ini, asalkan dia K ini adalah bilangan real ya. Jadi kesimpulan bahwa C itu adalah mengalihkan konstanta dengan B ya. Ini adalah prinsip dari proyeksi ortogonal. Jadi selanjutnya untuk arah X sudah tahu kita B, maka kalau kita buat yang ke arah sumbu Y, yaitu proyeksinya A itu terhadap W terhadap Y, maka ini adalah komponen A pada sumbu Y adalah W ya. Jadi maka kalau kita perhatikan dalam prinsip penjumlahan vektor, maka vektor A ini adalah jumlah dari vektor C dengan vektor W. Jadi artinya sebetulnya kita menyatakan komponen A ini ya, komponen A terhadap X dan terhadap Y. Jadi A itu merupakan penjumlahan vektor-vektor komponen proyeksi dari masing-masing arah ya. Jadi A ini diproyeksikan ke dalam sumbu X, atau karena X ada vektor B, maka dia dinamakan proyeksi B, proyeksi A terhadap B ya. Sedangkan W ini adalah proyeksi A terhadap sumbu Y. Jadi
kita sudah tahu A itu penjumlahan W dengan C ya. Jadi kita bisa nyatakan bahwa ketika kita mengalihkan dua buah vektor ya, A dengan B yang kita di awal tahu bahwa ini ada A dan B, maka kita sudah tahu bahwa A-nya itu adalah W ditambah dengan C ya. Oke. Jadi sesuai dengan sifat dari perkalian titik, maka kita bisa mengalihkan W dengan B seperti ini ditambah C dengan B seperti ini ya. Jadi ini sifat dari perkalian titik. Jadi Anda tahu bahwa ketika ada vektor yang saling tegak lurus sesuai dengan rumusnya bahwa W dikalikan C yang sudutnya adalah 90 derajat, maka kosinus 90 adalah 0 ya. Jadi Anda tidak perlu lama-lama ya, bahwa ada dua vektor yang saling tegak lurus, maka kalau dikalikan itu nilainya 0 ya. Tapi kalau Anda tidak langsung percaya, maka menggunakan saja rumus bahwa perkalian itu adalah masing-masing besarnya vektor dikalikan dengan besarnya vektor yang lain dikalikan lagi dengan sudut yang dibentuk dalam kosinusnya ya. Jadi karena sudutnya 90, kosinus 90 adalah 0, maka W dot B yang saling tegak lurus itu nilainya 0 ya. Nah, kita sudah tahu bahwa C itu adalah konstanta K dikalikan dengan B. Jadi kita substitusikan, kita ganti C dengan K dot B ini, maka kita bisa temukan persamaan baru ya. Tadi sudah ada dua ya. Jadi yang tadi A dot B itu adalah besarnya A dikalikan besarnya B dikalikan kosinus sudut yang membentuk. Yang kedua adalah masing-masing komponen Anda jumlahkan ya. Yang ketiga, Anda bisa mendapatkan persamaan baru bahwa A dot B itu bisa dinyatakan dalam nilai konstanta dikalikan dengan masing-masing besaran B ya. Jadi ini ada persamaan baru dengan menggunakan proyeksi ortogonal. Jadi dengan demikian, kalau Anda buat bahwa K itu merupakan K ini bisa saja dengan menggantikan ya. Jadi nilai K ini Anda bisa nyatakan bahwa A dot B dibagi dengan B nilai B kuadrat ya. Jadi Anda bisa menggantikan K ini dengan membagi A dot B dibagi B kuadrat. Jadi dengan demikian nilai proyeksi suatu vektor terhadap vektor yang lain ya, itu artinya ini vektor B diproyeksikan pada vektor A, maka nilainya bisa kita peroleh bahwa A dikalikan dengan dot B dibagi besarnya vektor yang diproyeksikan B kuadrat dikalikan dengan vektor B ya.
Ini yang dinamakan proyeksi ortogonal ya. Contohnya adalah seperti ini. Ketika kita diketahui vektor U dengan komponen min 2, min 4, dan 3, dan ada vektor V yang komponennya 1, 3, min 4 ya. Diminta bagaimana nilai proyeksi vektor U terhadap vektor V ya. Jadi dengan menggunakan persamaan yang ini, itu bahwa nilai proyeksi U terhadap V, maka Anda harus mendapatkan informasi nilai U dot V dibagi dengan nilai U kuadrat dikalikan U nya ya. Jadi ingat bahwa yang diproyeksikan itu menjadi pembagi ya. Jadi kebalik ya. Jadi proyeksi B terhadap A. Sebentar kita lihat dulu ya. Enggak, jadi A terhadap B ya. Jadi yang dinamakan proyeksi ortogonal itu adalah proyeksinya A terhadap B, artinya B nya yang menjadi tujuannya ya. Jadi ketika kita diminta untuk menentukan proyeksi ortogonal vektor U terhadap vektor V, artinya Anda mendapatkan persamaannya adalah U dot V ya dibagi V kuadrat dikalikan V ya, seperti itu ya. Nah ini penyelesaiannya ya. U dot V seperti ini. Jadi masing-masing komponen Anda kalikan dan jumlahkan ya. Jadi ini min 2 kali 1 adalah min 2, min 4 kali 3 min 12 ya. Dengan demikian kalau V kuadratnya, karena V nya adalah 1, 3, min 4, maka Anda kuadratkan ya, maka hasilnya adalah ini 26 min dibagi 26, jadi min 1, sedangkan proyeksi vektor V itu adalah nilainya 1, 3, 4, maka proyeksi ortogonal U terhadap V itu adalah min 1, min 3, min 4. Jadi karena 1, 3, min 4 ini dikalikan dengan min, maka berubah tanda semua ya. Jadi 1 plus menjadi min, 3 plus menjadi min, min 4 jadi plus. Jadi ini cara menghitung proyeksi ortogonal ya. Oke. Selanjutnya kita beralih pada perkalian silang dari dua buah vektor ya. Jadi hasil kali silang merupakan hasil kali dua buah vektor di ruang 3, tidak boleh di ruang yang bukan ruang 3 ya, artinya 3 dimensi, menghasilkan vektor yang tegak lurus terhadap dua vektor yang dikalikan ya. Jadi kalau kita mengalihkan cross antara vektor A dan B, maka kita mendapatkan vektor baru yang vektornya adalah vektor C ya. Jadi kita tahu bahwa syaratnya perkalian dua
vektor secara silang ini adalah di ruang 3, artinya dia mengarah ke 3 sumbu ya. Jadi sumbu X, sumbu Y, sumbu Z yang vektor satuannya I, J, K. Jadi vektor A kalau kita pahami bahwa dia harus mempunyai komponen 3 komponen I, J, K ya. Kita berikan saja dia notasinya adalah A1 di I, A2 di J, A3 di K. Demikian juga yang B sama ya, kita buat sebagai matriks seperti ini ya. Jadi dengan demikian kita akan mendapatkan komponen C ya. Komponen C itu bagaimana caranya ya? Komponen C itu kita mengarah ke komponen I dengan menghilangkan komponen I di A dan B ya, sehingga kita mendapatkan komponen A2, A3, B2, B3. Nah, ini mendapatkan nilai komponen I dengan kita menghilangkan komponen ini, komponen I pada C ya. Kita menghilangkan I pada A dan B. Nah, Anda sudah tahu bahwa untuk pembuatan tanda, jadi tanda itu adalah ini, mulai I adalah positif, J-nya adalah negatif, dan K-nya adalah positif lagi. Jadi min plus itu yang waktu kita belajar untuk invest matrik, maka nilainya ada minor itu adalah minus min 1 kali kuadrat ya, I1 kuadrat ya, minus I1 kuadrat. Kalau bukan, I1 ditambah, pokoknya akhirnya akan membuat komposisi adalah min plus min ya. Ini plus min plus ya. Jadi kita lihat bahwa I itu plus, sedangkan J minus, dan K positif. Jadi dengan demikian kita mendapatkan komponen untuk C ke arah I adalah determinan dari ketika menghilangkan komponen arah I di AB ya. Oke, jadi ini prinsip mendapatkan komponen-komponen C ketika ada dua vektor dikalikan secara cross ya. Jadi kita lihat saja di perkalian cross ini dalam contoh soal seperti ini ya. Ketika kita tahu bahwa ada vektor U 1, 2, min 2, sedangkan V adalah 3, 0, 1 ya, maka tentukan perkalian cross U dan V yang menghasilkan vektor W. Jadi kita tadi sudah pahami bahwa kita membuat matrik dari dua vektor yang sudah kita berikan seperti ini ya, bahwa vektor U adalah ini, vektor V adalah ini, maka hasilnya bahwa untuk arah I kita menghilangkan I ini adalah 2 dikurangi 0 ya, akhirnya adalah 2I. Dan selanjutnya untuk yang J ya, kita bisa lakukan
Ini sehingga W itu adalah di komponennya 2i min 7c dan min 6k ya. Ini seperti contoh penggunaan mencari komponen-komponen perkalian vektor arah masing-masing komponen ya. Oke. Nah, ada sifat-sifat cross product. Yang pertama ya, ketika Anda mengalihkan secara dot antara U didotkan dengan U cross V ya. Jadi kalau ada Anda mendapatkan persoalan ketika Anda mempunyai nilai U cross V nya sekian, terus Anda dotkan dengan U, maka nilainya harus 0 ya. Yang kedua juga terhadap V didotkan dengan cross U cross V itu juga 0. Jadi Anda perhatikan bahwa komponen perkalian vektor cross ini kalau Anda dotkan dengan salah satu komponennya, maka dia adalah 0 ya. Yang ketiga ya, ketika Anda diminta untuk menyelesaikan perkalian cross, terus nilai cross itu dikuadratkan, maka hasilnya Anda bisa menghitungnya adalah nilai dari U dikuadratkan, nilai V dikuadratkan, Anda kalikan, dikurangi perkalian dot antara U dan V, Anda kuadratkan. Ini sifat perkalian cross yang ketiga ya. Nah, dari sifat yang ketiga ini, yaitu ketika Anda mendapatkan nilai perkalian cross itu terus dikuadratkan ya, maka kita bisa mendapatkan persamaan baru ya, bahwa U cross V besarnya adalah besarnya U didotkan V didotkan sinus sudut yang membentuk U dan V ya. Jadi ini mirip dengan perkalian titik ya, tapi di sini sudah dinyatakan besarnya perkalian cross ya. Jadi kalau Anda diminta mencari besarnya perkalian cross dua vektor, besarnya itu mirip dengan yang titik, tapi yang cos menjadi sin ya. Jadi perbedaannya hanya cos dan sin ya. Ya, ini ilustrasinya kalau kita mengkalikan vektor dengan cross ya. Ya itu mirip dengan yang tadi ya. Maka kalau kita lihat bahwa jajaran genjang yang dibentuk oleh dua vektor U dan V ini ya, kalau dia dicrosskan hasilnya seperti ini, maka kita bisa buat perhitungan ketika kita mencari segitiga, luas segitiga antara dua vektor U dan V ini ya, itu adalah setengah dari luas jajaran genjang ya. Jadi kita bisa
nyatakan bahwa segitiga ini bisa merupakan setengah dari jajaran genjang, ya. Jadi setengah dari U cross V, ya. Jadi segitiga yang dibentuk U dan V itu merupakan perkalian dua vektor U dan V besarnya, ya, dikalikan setengah. Oke. Ya, contohnya ketika kita mendapatkan 3 vektor A, B, C seperti ini, ya. Ketika kita diminta menggunakan hasil kali silang, ya, menggunakan 2, maka luas segitiga ABC ini kita bisa hitung dengan bahwa AB itu adalah B dikurangi A, ya. Ini kan titik-titiknya ini, tapi kita belum tahu vektornya, ya. Jadi vektornya untuk membuat vektor AB artinya B dikurangi A, kita nyatakan bahwa titiknya itu dikurangkan, ya. Jadi dengan demikian kita punya vektor AB itu 3, 2, 1. Jadi segitiga kita buat sisi-sisi segitiga. Jadi sisi AB sudah tahu di sini, ya, sisi AC seperti ini, ya. Maka kita kalikan 2 vektor ini, ya, maka kita dapatkan nilai vektornya adalah ini. Maka luas segitiga itu adalah Anda kuadratkan dikalikan dengan setengah, ya. Oke. Ya, ini. Tapi kalau kita nyatakan pada prinsip yang lain, ini di A, ya. Kalau di titik B artinya Anda balik, ya. Jadi ini hasilnya sama, ya. Oke, untuk di vektor 2 dimensi, ya. Sekarang di vektor di dalam ruang. Bentuk vektornya seperti ini, ya. Di dalam ruang itu kita harus nyatakan bahwa bentuk umum U, V, dan W ini adalah elemen dari vektor V yang besar, ya. Ini kalau Anda diagram Venn belajar, maka ini adalah himpunan, ya. Jadi ada U, V, W itu merupakan elemen dari merupakan himpunan dari ruang vektor V. Ini dianggap ruang vektor yang mempunyai elemen U, V, W, ya. Jika ada 10 aksioma, yaitu ketika V tertutup terhadap operasi penjumlahan. Jadi V ini merupakan bisa menampung penjumlahan antara U, V, dan W. Artinya seperti itu. Jadi V tertutup terhadap operasi penjumlahan itu artinya ketika kita jumlahkan 2 vektor atau 3 vektor itu masuk di dalam, masih ada berada di dalam vektor V, ya. Jadi ketika U dan V itu dijumlahkan, maka sifat dari penjumlahan masih berlaku, ya. Jadi ini sifat-sifat penjumlahan, ya, Anda peroleh, ya. Jadi ketika ada vektor 0, artinya setiap vektor itu berlaku bahwa vektor U ditambah vektor 0 itu sama dengan U, 0 ditambah U sama dengan U lagi, ya. Jadi ini sifat-sifat penjumlahan, syarat bahwa dia berada di dalam ruang vektor, ya. Jadi ini hanya pemahaman saja. Jadi untuk U di mana dia berada di dalam himpunan V itu terdapat minus U juga
menghasilkan nilai yang 0 ya. Selanjutnya yang keenam, jadi 1 sampai 5 itu sifat-sifat penjumlahan bila ada vektor-vektor yang berada di dalam ruang vektor ya. Nah, kalau yang ke-6 sampai ke-10 itu sifat-sifat perkalian ya, perkalian dengan skalar ya. Artinya semua sifat-sifat perkalian skalar berada pada persyaratan bahwa ini berada di dalam ruang vektor. Oke. Nah, beberapa contoh ruang vektor ya. Kita memiliki 3 ruang vektor ya. Jadi yang pertama adalah himpunan vektor Euclid dengan operasi standar, operasi penjumlahan dan perkalian dengan skalar. Jadi ini berada di ruang Euclid order n. Yang kita akan bahas itu pada vektor himpunan Euclid ya. Jadi hari ini kita mengarah ke seperti ini ya. Yang kedua bisa juga himpunan matrik yang berukuran M kali N yang kita sudah pelajari sebelum UTS ya. Yang ketiga juga sudah kita pelajari tentang himpunan polinom pangkat ya. Oke, nanti juga kita singgung sedikit. Nah, untuk ruang Euclid order n yang kita tahu tadi adalah merupakan operasi standar penjumlahan dan operasi perkalian ya dengan skalar ya. Jadi kita akan bahas yang ruang Euclid n ini ya. Operasi pada ruang Euclid penjumlahan ya, kita sudah paham bahwa untuk dijumlahkan maka komponen-komponennya. Untuk perkalian dengan ini kita sudah tahu ya. Dengan perkalian titik ya kita sudah pahami perkalian mencari panjang vektor kita juga sudah paham ya. Dan jarak antar dua vektor kita sudah paham dari penjelasan yang tadi ya. Oke. Dengan demikian kita coba ulangi kembali ya. Misalnya ini ada dua buah vektor U dan V seperti ini. Tentukan panjang vektor ya. Panjang vektor adalah seperti ini, akar dari perkalian titik U dan U ya. Maka kita bisa nyatakan bahwa masing-masing komponen ini kita kuadratkan dan dijumlahkan, diakarkan ya. Nah, untuk yang V juga demikian, maka hasilnya adalah U nya akar 15, V nya akar 10. Maka jarak kedua vektor yang kita tahu bahwa hasilnya adalah pengurangan nilai U dengan nilai V ya. Jadi hasilnya adalah masing-masing elemen atau komponen dari masing-masing vektornya U dan V. Jadi Anda kurangkan ya, itu mendapatkan nilai yang berbeda kalau Anda lakukan pengurangan langsung antara besarnya vektor U dan vektor V ya. Jadi Anda jangan terjebak bahwa jarak kedua vektor itu adalah besarnya vektor masing-masing, skalarnya langsung Anda kalikan, Anda kurangkan ya. Jadi Anda akan salah. Jadi ingat selalu bahwa untuk mencari jarak itu prinsipnya Anda mengurangkan vektor yang pertama dengan yang kedua itu
Anda kuadratkan ya, Anda terus jumlahkan, terus akarkan ya. Jadi ini prinsip di dalam ruang vektor ya. Ya, artinya ini bisa saja lebih dari 3 ya, tapi komponennya harus identik. Artinya kalau di sini 4, maka di sini 4 ya. Oke, itu maksudnya. Jadi prinsip dari ruang vektor, maka kita juga memahami adanya subruang. Jadi misalnya W itu merupakan subhimpunan dari sebuah ruang vektor V ya, maka W dinamakan subruang atau subspace dari V. Nah, syaratnya harus W itu merupakan ruang vektor yang tertutup. Artinya kalau dioperasikan operasi penjumlahan dan perkalian dengan skalar, maka dia masih berada di dalam V ya. Jadi syarat tersebut disebut ruang ini adalah, pertama, W itu bukan himpunan kosong ya, artinya tidak merupakan suatu himpunan yang kosong ya. Yang kedua syaratnya itu dia adalah sama dengan atau bagian dari V ya. Jadi kalau W dinamakan subruang pada V, syaratnya nanti ada 4 ya. Ini yang pertama adalah bukan himpunan kosong, yang kedua adalah sama dengan V atau bagian dari V. Nah, jika dia memiliki komponen U dan V, maka dia adalah elemen. Jika U dan V elemen W, maka ya U ditambah V masih berada di W ya. Jadi ini urutan 1, 2, 3. Anda harus cek satu persatu kalau Anda diminta untuk membuktikan bahwa W itu merupakan suatu elemen atau subruang dari V ya, ruang vektor. Yang keempat ya, ketika U merupakan bagian elemen dari W, maka dan K-nya real, maka ketika K dikalikan U masih berada di dalam W ya. Jadi ini syarat kalau W disebut subruang dari V. Ada 4 syarat ini ya. Jadi ketika Anda diminta untuk menyelesaikan persoalan apakah suatu vektor berada di dalam subruang, maka keempat langkah ini Anda harus lakukan ya. Contoh soalnya seperti ini. Tunjukkan bahwa himpunan W yang berisi semua matrik order 2 ya, di mana unsur-unsurnya diagonalnya adalah 0, merupakan subruang dari ruang vektor matrik 2 kali 2 ya. Ya, kita pertama adalah menyatakan pembuktian yang pertama ya, ketika ada vektor 0 yang berisi himpunannya adalah anggotanya adalah ini merupakan elemen W, maka tentu saja W ini tidak merupakan himpunan kosong. Artinya ini 0, himpunan 0 ini bukan himpunan kosong. Kalau kosong itu ya emang nggak ada artinya ya. Jadi syarat pertama sudah oke. Nah, yang kedua, jelas bahwa W itu merupakan matrik
bagian atau sama dengan matrik 2 kali 2 karena diketahui ya. Oke, yang kedua sudah memenuhi syarat. Yang ketiga, ketika syarat ketiga tadi adalah jika U dan V elemen dari W, maka U ditambah V itu masih elemen W. Jadi syarat ketiga kita coba buktikan bahwa ambil sembarang matrik A dan B ya, matriknya seperti ini. Ketika matrik itu adalah matrik A itu 0, A1 ya, dan A2 0, dan B nya adalah seperti ini ya. Jadi Anda membuktikan apakah A ditambah B itu masih berada di dalam matrik himpunan matrik 2 kali 2 ya, adalah W. Oke, jadi dijumlahkan saja, hasilnya adalah seperti ini. Jadi ini membuktikan betul bahwa dia masih ada di dalam W karena adalah himpunan matrik 2 kali 2 ya. Sekarang yang keempat kita buktikan bahwa ketika A merupakan bagian dari matrik himpunan W, maka kalau ada K yang bilangan real, maka kalau K dikalikan A itu masih merupakan elemen bagian dari sub vektor V ini, maka harus berada di dalam matrik 2 kali 2. Jadi tadi kita nyatakan bahwa A itu adalah 0, A1 dan A2 0 ya. Ketika dikalikan dengan bilangan real K, maka hasilnya seperti ini. Ternyata masih merupakan matrik 2 kali 2, sehingga syarat keempat terpenuhi ya. Jadi ini terpenuhi, maka disimpulkan bahwa karena ada 4 syarat sudah terpenuhi, maka W merupakan sub ruang dari matrik 2 kali 2 ya. Yang ketiga, kita coba contoh yang lain ya. Himpunan D itu merupakan matrik 2 kali 2 dengan determinan 0 merupakan sub ruang dari ruang ini. Jadi kalau dia determinannya 0, maka dia dinyatakan sub ruang dari vektor 2 kali 2. Jadi kita ambil langkah sama yang tadi 4 syarat itu, apakah dia terpenuhi atau tidak ya. Jadi yang pertama, pilih A tidak sama dengan B ya, seperti ini matriknya, maka determinan dari A ini tentu saja 0 ya. Ya, ini seperti itu ya. Jadi diminta kalau dia determinannya sama dengan 0, maka dia adalah himpunan subruang ya dari ini. Kalau misalnya ya ini kita anggap A dan B nya seperti ini, maka A dan B memenuhi syarat bahwa dia berada di subruang ya, karena syaratnya di soal itu adalah determinannya sama dengan 0. Nah, ketika kita perhatikan persyaratan pertama adalah penjumlahan ya, penjumlahan A dan B, maka hasilnya adalah seperti ini ya. Hasilnya karena diminta A tidak sama dengan B, maka determinan dari A ditambah B ini, karena persyaratan yang
Yang ketiga itu penjumlahannya itu harus berada di dalam elemen atau di dalam matrik yang sama ya dimintanya. Nah, namun karena A dianggap tidak sama dengan B, maka determinan A ditambah B ini harus mempunyai nilai ya. Artinya nilainya itu A kuadrat dikurangi B kuadrat. Artinya tidak sama dengan 0. Dengan demikian penjumlahan dari elemen di matrik sembarang yang kita pilih merupakan elemen W ini tidak memenuhi syarat ya. Artinya D yang dinyatakan bahwa penjumlahannya dari subruang yang dinyatakan harus masih berada di dalam elemen W yang dinyatakan subruang tadi itu tidak terpenuhi. Artinya syarat yang ketiga tidak terpenuhi, sehingga dengan demikian D itu bukan merupakan subruang. Jadi itu yang contoh yang tentang subruang ya. Selanjutnya kita bahas tentang istilah kombinasi linear ya. Ketika sebuah vektor U dinamakan kombinasi linear dari vektor-vektor, maka vektor-vektor yang dimaksud adalah V1, V2 sampai Vn, maka yang harus dinyatakan adalah ketika U itu besarnya sama dengan perkalian antara vektor yang ada dengan suatu konstanta ya, masing-masing konstanta. Jadi U disebut kombinasi linear dengan vektor-vektor ketika nilainya itu merupakan perkalian skalar dengan vektor masing-masing dijumlahkan ya. Ini dinamakan kombinasi linear. Artinya ketika suatu vektor yang dinamakan atau disebut kombinasi linear, maka dia harus merupakan penjumlahan dari vektor-vektor itu dikalikan dengan skalar ya. Ini yang namanya kombinasi linear. Contoh soalnya seperti ini. Ketika U adalah 2, 4, 0 dan V adalah 1, min 1, 3, terus adalah vektor-vektor di R3, artinya anggotanya atau elemennya ada 3 ya. Apakah vektor itu merupakan kombinasi linear dari vektor-vektor, atau apakah vektor tersebut merupakan kombinasi linear dari vektor A yang komponennya adalah 4, 2, 6 ya, dan vektor B adalah 1, 5, 6 dan vektor C adalah 0, 0, 0 ya. Jadi dengan demikian sesuai dengan definisi kombinasi linear ya. Kombinasi linear itu artinya A sama dengan K1U ditambah K2V ya. Dan B itu sama dengan K1U ditambah K2V, dengan C juga kombinasi linear kalau dia besarnya sama dengan KU ditambah K2V ya. Itu pembuktiannya. Jadi tulis seperti itu, maka akan kita periksa apakah K1 dan K2 dari persamaan itu dapat terpenuhi. Jadi ini adalah U, ini adalah V ya. Terus
ada K1 dan K2 menghasilkan vektor A ini, yang dimintakan adalah A-nya adalah 426, maka Anda bisa menjumlahkan matrik yang sebelah kiri nanti akan Anda samakan dengan matrik yang sebelah kanan, ya. Jadi dengan demikian ketika Anda operasikan baris elementer, yaitu antara matrik augmented, artinya matrik koefisien dengan matrik hasil, menghasilkan nilai seperti ini, ya, maka untuk yang vektor A itu mendapatkan nilai K yang kita bisa dapatkan dari sini, ya. Jadi A itu ternyata merupakan kombinasi linear karena mendapatkan nilai K masing-masing adalah masalahnya ini A itu sama dengan U ditambah 2V, ya. Jadi Anda bisa substitusikan dari persamaan ini, ya. Ini kan hasilnya, ini adalah K, ini adalah U dan V. Jadi ya, itu dinyatakan sebagai A ini nanti sama dengan U ditambah 2V, ya. Oke, nah sekarang hal yang sama untuk yang untuk B, ya. Dengan demikian karena ini tidak konsisten, artinya masa ada 0 U dan 0V itu ada nilainya, ya. Ini kan tidak konsisten, jadi artinya K1 dan K2 tidak memenuhi syarat. Jadi maka yang B tidak terpenuhi sebagai kombinasi linear, ya. Nah, dengan memilih K1 dan K2 0, maka didapat tulisan bahwa ini artinya vektor 0 merupakan kombinasi linear dari vektor apapun, ya. Jadi yang C itu memenuhi syarat. Selanjutnya kita membahas tentang membangun vektor. Jadi himpunan vektor S itu mempunyai anggota atau elemen V1, V2 dan Vn. Dikatakan membangun suatu vektor V, ruang vektor V itu jika setiap vektor V ini selalu terdapat dinyatakan dalam kombinasi linear dari vektor-vektor S, ya. Kombinasi linear kita tahu tadi adalah pengalian suatu skalar dengan anggota masing-masing Anda jumlahkan, ya. Jadi sifat membangun itu adalah bagaimana kita juga membuat prinsip kombinasi linear itu berlaku, ya. Jadi ketika kita diberi informasi bahwa ada 3 vektor seperti ini, V1, V2, V3, apakah dia membangun vektor, ya, membangun vektor V, maka kita akan melakukan bagaimana dia membuat kombinasi linear, ya. Jadi untuk membangun suatu vektor kita harus nyatakan dia adalah kombinasi linear, ya. Jadi kita misalkan ada vektor U yang komponennya ini, maka kombinasi linear akan terpenuhi apa tidak, ya. Jadi dengan demikian syarat kombinasi linear ini untuk dia membangun itu adalah mempunyai solusi atau konsisten, ya. Jadi dengan demikian
karena harus mempunyai solusi, itu artinya nilainya harus sama dengan 0. Nah, ini tidak mungkin buat posisi seperti ini ya, karena ini tidak konsisten, karena 0, 0, 0 hasilnya adalah 1. Jadi contoh tadi adalah vektor-vektor yang tidak membangun vektor di ruang 3 ya. Oke, membangun vektor tadi istilahnya harus memenuhi syarat kombinasi linear. Nah, sekarang apa yang dinamakan bebas linear? Yaitu bebas linear merupakan sambungan dari yang tadi yang tadi kombinasi linear. Sekarang bebas linear itu kalau kombinasi linear itu sama dengan 0 ya. Bebas linear itu syaratnya kombinasi linear sama dengan 0, artinya merupakan sistem persamaan linear homogen karena dia 0 ya, sehingga mempunyai solusi tunggal, yakni K1, K2, K3 itu sama dengan Kn itu sama dengan 0 ya. Itu dinamakan bebas linear. Sedangkan kalau dia solusinya tidak tunggal, artinya banyak solusi, maka dinamakan himpunan itu tidak bebas linear atau tergantung ya. Oke, contoh soal seperti ini. Apakah U dan A ini bebas linear? Maka kita buat persamaan linear homogen ya. Jadi K seperti itu. Jadi dengan membuat operasi OPE ini hasilnya seperti ini, maka solusinya adalah tunggal, benar ya, bahwa K1 dan K2 itu nilainya 0. Jadi saling bebas linear ya. Yang ini dicontohkan seperti ini, bahwa ada A, B, C seperti ini. Apakah 3 vektor di atas bebas linear? Dengan cara yang sama ya, kita menganggap dia adalah homogen ya. Apakah dia mempunyai solusi tunggal atau tidak, itu menyatakan bebas linear atau tidak. Jadi dengan proses seperti ini, maka K1 dan K2 itu tidak bisa mendapatkan solusi 1, sehingga dia bergantung linear ya. Ya, sekarang apa yang dinamakan basis dan dimensi ya, ketika ada vektor V sembarang di ruang vektor ya, maka seperti ini, dan S adalah ada di komponennya U1, U2, UN ya, maka himpunan vektor-vektor di V ini dinamakan basis bagi V ya, S-nya basis. Jadi dinamakan basis ketika 2 syarat terpenuhi. Yang pertama, S itu membangun vektor ya, membangun ruang vektor, dan S bebas linear. Jadi ketika dia memenuhi syarat membangun dan bebas linear, maka itu dinamakan basis ya, vektor itu dinamakan basis ya. Jadi contohnya seperti ini. Jadi ketika ada matrik dengan himpunan komponennya adalah ini ya, merupakan basis bagi matrik ukuran 2x2. Ini disuruh membuktikan apakah dia basis di ruang 2x2, yaitu artinya dia harus pertama membangun vektor. Artinya apa? Artinya adalah dia harus kombinasi linear ya. Sedangkan bebas linear itu artinya ketika kombinasi linear dibuat himpunan
sistem persamaan linear homogen, artinya sama dengan 0, maka dia harus mempunyai solusi tunggal, ya, artinya solusinya 1. Oke. Jadi dengan membuktikan elemen M ini merupakan kombinasi linear, syarat pertama sebagai basis, ya. Nah, di sini kita buat bagaimana ada perkalian antara konstanta 1 dengan elemen ini sama dengan suatu matrik yang ukurannya sama 2 kali 2, maka kita bisa menentukan A, B, C, D itu masih merupakan perkalian pembuktian bahwa dia harus dia kombinasi linear, ya, merupakan kombinasi linear dan harus bebas linear. Itu kombinasi linearnya merupakan sistem persamaan linear homogen, ya. Oke, jadi ini harus kombinasi linear. Hasilnya karena kita tahu bahwa determinan dari matrik koefisien itu mempunyai hasil 48, artinya dia tidak sama dengan 0, maka kita pastikan bahwa nilai ABC itu adalah solusi dari sistem persamaan linear, ya, dengan menyatakan bahwa determinannya itu tidak sama dengan 0, maka dia adalah merupakan solusi dari matrik 2 kali 2 yang diminta, ya. Jadi dengan demikian M membangun matrik 2 kali 2 karena sudah kita buktikan bahwa dia mempunyai matrik 2 kali 2 yang lain setelah dia dibuat kombinasi linearnya. Nah, ketika A, B, C, D yang nilainya 0, yaitu pembuktian yang kedua dengan dibuat sistem persamaan linear homogen, apakah dia mempunyai solusi tunggal, ya. Jadi karena nilai determinan ini mempunyai nilai, artinya tidak sama dengan 0, maka sistem persamaan homogen punya solusi tunggal, ya. Jadi dengan demikian benar bahwa matrik M itu merupakan bebas linear. Jadi dua syarat bahwa dia dinamakan basis harus terpenuhi, yaitu membangun matriknya atau membangun vektornya di mana yang akan kita mau, atau dan matrik itu adalah bebas linear. Jadi dengan demikian kesimpulannya bahwa M itu bebas linear dan membangun M 2 kali 2. Jadi M merupakan basis yang M yang diminta itu adalah membangun matrik 2 kali 2. Jadi ingat bahwa untuk setiap ruang vektor, ya, basis itu tidak satu atau tidak tunggal. Contohnya ini untuk matrik 2 kali 2 itu bisa saja himpunan matrik basisnya itu bisa
1001 atau 0100 atau 00 ya, 10. Jadi ini kombinasi nilai 100 gitu ya. Jadi ini kan di baris 1 itu 1001 dibalik atau 0000 dan ini. Jadi himpunan suatu dianggap mempunyai basis, maka tidak mungkin basisnya itu hanya satu ya. Jadi memiliki basis yang bukan tunggal ya. Oke. Nah, apa yang dinamakan basis subruang atau basisnya itu basis kolom dan basis baris ya. Artinya di dalam suatu vektor itu kan ada suatu kolom dan suatu baris ya. Jadi ketika kita mempunyai matrik A seperti ini ya, kita tahu bahwa yang dinamakan baris adalah yang mendatar ya. Vektor baris yang vertikal itu adalah basis vektor kolom ya. Nah, kita contohkan matrik yang seperti ini, maka ketika kita buat prinsip OBE ya, OBE itu membuat satu nilai 1 di depan ya masalahnya, maka diperoleh nilai 1 itu yang paling ujung dan bergeser menjadi ini hanya terdapat di kolom 1 dan kolom 2. Ini mengoperasikan asli dari vektor ini, maka kita dapatkan bahwa ada kolom 1 dan kolom 3 yang terpenuhi, ada leading satunya ya. Leading 1 itu artinya di dalam setiap baris itu mempunyai nilai-nilai variabel yang pasti di ujung adalah 1 ya, dan bergeser ke kanan di mana satunya. Jadi kita lihat setelah operasi baris elementer dari matrik ini, kita memperoleh nilai yang prinsip-prinsip OBE itu kita dapatkan bahwa terjadilah ada di kolom 1 dan kolom 3 ya. Nah, itu merupakan suatu basis ya untuk ruang kolom ya. Jadi seperti ini kita peroleh pada kolom 1 dan kolom 2, maka kita naikkan pada kolom tersebut, maka kolom 1 adalah ini, kolom 2, kolom 3 adalah ini, maka ini dinamakan basis vektor kolom, ruang kolom ya. Jadi untuk matrik A mempunyai basis ruang kolom sesuai dengan operasi baris elementer murni dari matriknya ya. Nah, untuk mencari basis ruang baris yang tadi untuk ruang kolom kan asli dari operasi baris elementer, kita mendapatkan nilai leading satunya di kolom 1 dan kolom ketiga ya. Maka kita tarik kolom 1 dan kolom 3 pada matrik A itu adalah basis ruang kolom. Nah, untuk mencari basis ruang baris, maka hasil yang kita peroleh tadi ya, itu kita transposkan ya. Kita transposkan sehingga diperoleh ini, maka dengan demikian kita mendapatkan nilai 1 leading satunya ada di kolom 1 dan kolom 2. Nah, ini
kita tarik pada, jadi kolom yang hasil matrik OBE untuk ditranspos tadi, maka kita sesuaikan pada baris ya. Jadi untuk mencari basis ruang baris, maka matrik A itu kita dapatkan di baris 1 dan baris 2 ya, sehingga ini adalah ruang baris ya, kita dapatkan. Nah, Anda perhatikan bahwa antara basis ruang baris dan ruang kolom, kalau sama itu yang dinamakan rank ya. Dengan demikian rank dari matrik A itu ada 2, karena ada 2 elemen dari basis ruang baris dan 2 elemen dari ruang kolom. Jadi ketika basis ruang baris sama dengan ruang kolom, itu yang dinamakan rank. Jadi untuk matrik A, ranknya ada 2. Nah, selanjutnya yang terakhir itu adalah apa yang dinamakan basis ruang solusi ya. Nah, basis ruang solusi merupakan dimensi dari ruang solusi, itu dinamakan nulitas ya. Kita ambil contoh seperti ini ya, ketika ada sistem persamaan linear homogen seperti ini ya, ada 2P ditambah Q dikurangi 2R dikurangi 2S sama dengan 0 dan selanjutnya, maka kita diminta apakah tentukan basis ruang solusi dari SPL ini. Basis ruang solusi artinya kita akan menyelesaikan solusi dari sistem persamaan linear ini ya. Jadi dengan mendapatkan basis ruang solusi, itu yang dinamakan nulitas ya. Jadi kita selesaikan sistem persamaan linear homogen ini dengan OBE ya. Jadi dengan OBE maka kita dapatkan seperti ini. Jadi solusinya adalah PQRS itu hasilnya adalah 100 min 1A ya. Ini mendapatkan solusi dari himpunan persamaan linear yang kita mencari nilai PQRS nya adalah ini adalah basis solusi ya. Dan ini ya, namanya basis solusi adalah yang leading satunya kita peroleh ya. Jadi leading satu ini adalah untuk P1, ini untuk Q0 ya, ini untuk R0, ini untuk S-1. Nah, dengan suatu konstanta baru ya, konstanta variabel baru, karena di sini ada 00 ya. Dari 00 ini menyatakan kita memerlukan variabel baru ya. Jadi dengan demikian basis ruang solusi itu ada 2 ya. Artinya ini adalah basis 1, ini basis 2. Jadi dengan demikian basis ruang solusinya adalah 100 min 1 dan 01 min 2 0 ya. Jadi inilah yang dinamakan basis ruang solusi yang disebut nulitas. Jadi nulitas dari soal tadi itu mempunyai nulitas 2 ya. Jadi ini yang terakhir yang kita bahas hari ini. Oke, Anda bisa latihan seperti ini, silahkan Anda latihan, dan terima kasih atas perhatiannya ya.